Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dikuasain dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, mantap ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perilaku tercela ya, menghindari akhlak tercela gitu ya. Rofi sama Tio boleh diperhatiin dulu ke depannya. Nah, sebelum ke sini kita akan mengulang pembelajaran yang kemarin. Coba siapa yang masih ingat? Seminggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Boleh sambil dibuka HKS-nya? Sekarang memasuki ke pelajaran perilaku tercela. Paragraf berapa akhlak tercela? 45. Oke, dah ya. Setelah kemarin kita belajar perilaku terpuji, ya minta sekarang kita akan belajar tentang perilaku tercela. Kebalikannya anonimnya gitu ya. Coba siapa di sini yang tahu apa sih perilaku tercela itu? Ya, pengertian akhlak tercela apa? Oke, kalau kemarin akhlak terpuji jadi adalah akhlak yang sesuai dengan aturan. Kalau akhlak tercela berarti tidak sesuai dengan aturan. Nah, boleh dilanjut tapi. Nah, sekarang apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama kita akan membahas tentang licik. Ya. Kemudian yang kedua tentang pengertian tamak dan juga ciri-cirinya. Poin yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian zalim dan ciri-cirinya. Kemudian yang keempat ada pengertian dan cara menghindari diskriminasi. Dan yang terakhir adalah dampak atau bahaya perilaku licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Mulai dilanjut, Afif. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi, ada video, boleh kalian simak. Kemudian nanti Ibu minta 2 orang untuk menjelaskan apa sih isi dari video ini, gitu ya. Silakan ditonton. Oke, kita sudah menyimak video tersebut. Coba siapa di sini yang berani untuk menjelaskan apa isi dari video yang tadi, yang telah kita tonton? Ayo, siapa? Ya, sama Habib. Baik, dalam video tersebut ditampilkan bahwa terdapat ilustrasi di mana seseorang itu berbuat kasar, berbuat perilaku yang tidak pantas terhadap orang lain, berupa cacian, makian, pengolok-olokan, dan diskriminasi terhadap orang lain. Nah, namun pada video tersebut disampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan dilarang, yaitu perbuatan zalim terhadap orang lain dan juga perbuatan mengolok-olok. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang atas yang lain, karena boleh jadi yang mengolok-olok tersebut akan lebih baik daripada kamu. Jadi pada intinya adalah kita itu sebaik apapun diri kita, semulia apapun diri kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun apapun prestasi yang kita raih, jika kita bertemu orang yang lebih besar itu bukan maksudnya berarti tidak berprestasi ataupun tidak memiliki kemampuan, maksudnya itu mereka belum mendapatkan kesempatan yang lebih daripada kita dilarang untuk merendahkan, mengolok-olok mereka, karena boleh jadi mereka itu memiliki apa yang kita tidak dapati. Mereka itu bisa lebih baik, misal dalam keimanan atau tauhidnya itu lebih kuat, lebih kokoh, dan akhlaknya lebih mulia daripada kita. Nah, kemudian juga dalam Al-Quran juga kalau disebutkan bahwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah menyukai orang lain yang berbuat zalim. Nah, maka dari kesimpulan dari penjelasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan jika kita ingin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin menghindari perbuatan yang tidak disukai atau tidak disenangi Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah menghindari sikap zalim. Oke, mantap. Ya, betul tadi yang dikatakan oleh Afif gitu ya. Jadi kita tidak boleh merasa diri ini paling tinggi gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah orang yang kita bully ini merupakan orang yang lebih hina daripada kita atau orang yang justru lebih mulia daripada kita gitu ya. Jadi ketika kita melihat orang yang dizalimi, sebaiknya kita harus menolongnya, itu bukan malah merekamnya gitu atau malah membantu membulinya, itu salah ya. Oke, selanjutnya poin pertama yang akan kita bahas adalah apa yang kalian ketahui tentang licik. Nah, apa sih licik itu? Yang mana? Surangan. Angkat tangan nggak tuh? Depan, Oke, depan. apa sih? Apa sih? Jangan ngomong. Sifat licik merupakan sifat buruk yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan sifat licik juga memiliki arti banyak atau orang itu memiliki akal yang buruk sehingga dia dapat melakukan perilaku licik kepada orang lain dan pandai dalam menipu. Oke, ada lagi? Licik, apa sih licik? Kayak berhasil. Sebaik berikutnya, Afif. Nah, di sini ada licik. Lihat ya, licik berarti banyak akal buruk tadi atau misalnya boleh diajarin. Nah, gitu. Pandai menipu, kemudian culas atau curang seperti yang tadi dapat ungkapin itu ya. Jadi licik itu merupakan akal yang buruk, akal yang senantiasa menginginkan orang lain itu celaka gitu ya. Itu merupakan suatu perbuatan licik gitu. Biasanya licik ini berasal dari hawa nafsu. Biasanya ketika melihat orang lain, wah dia ranking 1, wah ternyata misalnya ikan itu prestasinya banyak, nah pas gitu timbullah di dalam hatinya itu ingin mencelakakan ikan. Nah berarti itu merupakan salah satu orang yang licik gitu ya, berarti dia sudah memiliki perilaku licik. Berikutnya ciri-ciri orang licik. Nah gimana sih kita tahu bahwasannya oh sini tuh licik, oh sini itu enggak? Nah kita lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, ciri dari orang licik adalah tidak suka melihat orang lain bahagia. Nah, seperti yang tadi Ibu jelasin. Misal ada nih teman kalian yang selalu on time datang ke sekolahnya, terus misalnya berprestasi, juara 1, kemudian selalu ikut olimpiade sehingga timbullah di dalam hati itu iri gitu ya, tidak bahagia, malah jadi sakit orang lain mendapatkan suatu prestasi teh. Nah, kemudian muncullah akalah kurang kempesan ban motor pakai ulama. Nah berarti itu merupakan salah satu orang yang licik. Kenapa? Karena tidak suka melihat orang lain bahagia. Pernah kalian seperti itu? Pernah? Kalau pernah, mudah-mudahan dari sekarang kita jauhi ya hal yang seperti itu. Selanjutnya yang kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Kayak tadi misalnya orang lain bawa mobil atau bawa motor ke sekolah dari profesor atau sirena di Broken gitu, jadi kecelakaan. Itu tidak boleh, itu suatu perilaku yang licik. Yang terakhir, menghalalkan segala cara. Nah ini mau ini cara ini halal ataupun haram tetap dilakuin gitu, karena dia orangnya licik gitu. Selanjutnya Afif, ada sebab-sebab orang berperilaku licik. Nah kenapa sih seseorang ini sampai bisa melakukan licik, sampai bisa mencelakakan orang lain? Yang pertama sebabnya adalah karena lemahnya iman. Yang kedua sedikitnya rasa takut kepada Allah. Jadi biasanya orang yang tidak memiliki iman atau punya iman lemah imannya gitu, sholatnya bolong-bolong sehingga jadi merasa tidak takut kepada Allah, merasa dirinya itu tidak pernah diperhatikan oleh Allah, jadi mau mencelakakan orang lain, mau menzalimi orang lain, dia itu tidak pernah takut. Kenapa tidak pernah takut? Karena tidak ada iman di hatinya gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah terlalu mencintai dirinya. Nah karena itu misal karena pengen jadi DPR atau pengen
jabatan yang tinggi akhirnya menghalalkan segala cara, misalnya membunuh calon pasangan yang lain atau apa. Nah, itu merupakan salah satu orang yang terlalu cinta kepada dunia. Coba Ibu mau nanya, kalau kita mencintai dunia boleh gak sih? Boleh, tapi dengan catatan tidak boleh berlebihan. Jadi jangan sampai dunia yang mengendalikan kita, tapi harus kita yang mengendalikan dunia. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, ada perilaku tamak. Apa sih tamak itu? Ada yang apa? Tamak itu perilaku tamak. Ayo. Ya, siapa namanya? Yusuf. Oke, ada lagi? Sikap tidak pernah merasa puas. Itu kayak gitu. Ada lagi? Coba dari yang lain. Apa sih sifat tamak itu? Serakah boleh. Apa lagi? Tidak bersyukur, Bu. Tidak bersyukur. Apa lagi? Dari perempuannya tidak ada suara. Coba. Sama. Oke, boleh next. Asal dari bahasa Arab yaitu kata at-tamak, yang artinya adalah suatu sikap tidak pernah merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan, ya. Atau bisa juga disebut orang yang cinta dunia atau orang yang berbut dunia, ya. Jadi orang yang tamak kata tadi adalah orang yang serakah, ya, tidak pernah merasa puas. Bisa di rumahnya itu udah punya mobil, udah punya rumah yang bagus, udah punya motor, tapi dia itu tetap kayak merasa kurang gitu, ya. Merasa ada yang kurang, pengen yang lebih lagi gitu, ya. Nah, itu merupakan salah satu orang yang bersikap tamak. Boleh kita bersikap tamak? Tidak boleh. Tuh, secara istilah tamak adalah terlalu cinta dunia yang berlebihan. Kalau cinta dunia saja boleh, tapi harus tahu batasan, ya. Selanjutnya ciri-ciri orang yang berperilaku tamak. Kita boleh memprediksi itu merupakan orang yang tamak. Nah, gimana cirinya? Yang pertama adalah terlalu mencintai harta. Seperti tadi, udah punya uang banyaknya, tapi dia sampai merasa kurang gitu, ya. Kumpulkan diri terus gitu. Sebenarnya tidak apa-apa mengumpulkan harta, tapi kita juga harus bersyukur gitu, ya. Ulah ayah orang misal komis minta nih, kita nggak mau bersedekah, padahal uang kita sudah banyak, udah miliaran seperti gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, serakah dan mengumpulkan harta yang besar. Tiga, bersifat bakhil atau pelit. Nah, kata itu tadi ada pengemis atau badan kecil nih, biasanya badut-badut gitu, ya. Nah, kalau kita misal punya dan juga mampu, ya, setidaknya kita kasih gitu, ya. Jadi kasih uang boleh, kasih makanan boleh gitu, ya. Kita bersedekah. Jadi jangan sampai pelit, jangan sampai kikir. Jadi justru banyak harta itu jangan sampai rumahnya lama misalnya abi ngasih kabadra 100.000, oke, abi bakal kurangan hartanya gitu, ya. Nah, jangan pernah merasa takut kekurangan harta gitu, ya. Tadi ada yang lewat di sifat liciknya, ada kisah di zaman Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Coba ada yang tahu kisah siapa yang diabadikan karena dia berperilaku licik? Adalah Abu dan juga istrinya sebagai pembawa kayu bakar. Nah, itu merupakan salah satu bisa dijadikan dari sifat si tahu surat Al-Ahad. Coba siapa yang mau bacain? Sok, Oke. Bisa merupakan dari sifat benci, gitu, ya. Boleh selanjutnya. Nah, poin yang ketiga kita akan membahas tentang
secara etimologi berasal dari bahasa Arab itu duluman atau dolamu yang berarti delapan, duluman delapan. Sedangkan secara terminologi istilah adalah orang yang sedang berada dalam kegelapan atau orang yang sedang dalam kesesatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa zalim merupakan satu perilaku yang dilakukan oleh satu pihak, namun perilaku tersebut tidak sesuai dengan syariat maupun ketentuan yang telah diajarkan atau ditentukan secara hukum. Dan contoh zalim adalah beberapa contoh zalim ataupun jenis-jenisnya adalah zalim terhadap diri sendiri, orang pihak lain, kemudian terhadap makhluk lain, dan terhadap kemaslahatan umat. Oke, mantap. Ada lagi? Apa sih zalim itu? Tadi yang dikatakan sama Abi betul. Nah, jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau kemarin dari akar terpuji apa sih yang definisi menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disiplin. Sikap terpuji yang kemarin. Adil. Adil atau adalah. Ini kebalikan dari adalah zalim. Adalah dan adalah dia beda. Zalim artinya hanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu bisa disebut zalim. Nah, pastilah zalim itu merupakan suatu dosa gitu ya, dan harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya ciri-ciri orang yang berperilaku zalim. Kita bisa melihat tuh dia lagi melakukan perbuatan zalim nih. Nah, seperti apa bisa disebut orang zalim itu? Misal yang pertama adalah suka berpaling dari perintah Allah. Apa sih perintah Allah? Apa aja? Haji, zakat, yuk kalian lagi bersedekah, itu merupakan perintah Allah ya. Nah, pasti orang yang zalim itu suka berpaling. Aina waktunya sholat malah main game. Ya, langsung kayak gitu. Oke, kalau kalian mau main game ya silahkan saja boleh, tapi harus tahu tempat dan juga waktunya. Kalau waktunya sholat ya sholat, gitu ya. Kalau waktunya weekend istirahat main, nah itu boleh gitu ya. Jadi jangan sampai salah menempatkan. Oke. Yang kedua, melanggar hukum-hukum Allah. Contoh yang dilarang oleh Allah. Mabuk, zina, apa lagi? Syirik Itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang senantiasa berperilaku zalim itu pasti akan melanggarnya gitu ya. Lanjut. Oke, sekarang materi yang terakhir ada diskriminasi. Apa sih diskriminasi itu? Oke, apa sih? Membeda-bedakan dari segi apa ya berbeda? masih beli. Oke, kan boleh diperhatiin dulu ke depan Ipan. Nah, betul tadi kata Yusuf. Oke, dilanjut dulu. Nah, diskriminasi dalam KBBI. Apa KBBI? Yang kita adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Ya, misal gini, kita itu ini temannya kalian. Terus ada teman kalian yang misalnya terkena musibah gitu, tapi kalian enggak tolong. Kenapa dari tolong? Karena misalnya ya, boleh banget. Itu merupakan salah satu perilaku orang yang melakukan diskriminasi terhadap golongan. Karena misalnya Badra ada bukan teman-teman Yusuf, ya, selain zalim itu juga merupakan perilaku diskriminasi gitu ya. Yang selanjutnya cara menghindari diskriminasi. Gimana sih caranya ya sih supaya kita itu tidak melakukan diskriminasi? Yang pertama adalah suka bersilaturahmi. Ya, jadi pasti misalnya orang ini kelas 10B orang jalan-jalan sama kemana, nah itu kan pasti bersilaturahmi. Tapi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan satu kelas, harus semua
semuanya. Jadi ulah misalnya yang ini ikut yang limaan tapi aja masih sama bisa nyusahkeun. Nah, ulahnya bukan makanya diskriminasi dan bolehnya kalau misalnya mau bareng-bareng ya semuanya gitu ya. Yang selanjutnya ada sikap tasamu. Apa sih tasamu itu? Tasamu toleran atau menghargai ya. Biasanya ya, kalau di kampus besar itu kalau udah berbasis Islam kan ada tuh yang berbeda agama, ada yang Kristen, ada yang Islam. Nah, disitulah kita harus bisa pandai untuk menerapkan sikap tasamu toleransi. Kalau dia Kristen beribadahnya beda ya tidak apa-apa, itu hak dia, itu udah dipaksa. Kan itu sholat Kristen dulunya. Nah, jadi kita harus menghargai orang lain, jangan dipaksa gitu ya. Atau misal di dalam kelas nih berbeda pendapat, misal Dede sama Yasir berbeda pendapat nih. Nah, dipaksa Dede Yasir orang kayak itu gitu. Nah, udah deh itu merupakan satu terjadi diskriminasi. Nah, tidak memaksakan kepercayaan sendiri kepada orang lain dan yang bisa dilatih. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ada dampak atau bahaya perilaku licik, tamak, zalim dan diskriminasi. Ternyata ya dari perilaku tercela ini ada kerugian, ada dampak negatifnya. Kalau kemarin perilaku terpuji itu ada dampak positifnya, kalau sekarang perilaku tercela pasti ada dampak negatifnya atau bahayanya untuk diri sendiri atau orang lain. Apa aja? Yang pertama hidupnya selalu resah. Jadi orang yang melakukan perilaku tercela itu tidak merasa tenang, punya soal bisa atau misalnya udah zalim nih ke orang lain konteks ketimbangan. Jadi terkenal namanya mungkin orang sana ada tangan gitu. Kemudian misalnya bisa dilaporkan ke polisi. Nah, itu merupakan dampak dari perilaku tercela. Yang kedua dampaknya mendapatkan azab pasti ya. Selain mendapatkan azab di dunia, juga akan mendapatkan azab di akhirat. Tetapi berbeda kalau dengan perilaku zalim. Nah, kalau zalim selain dari hubungan kita dan juga Allah, kita juga harus meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Kenapa? Karena misalnya ya Yusuf teh nggak boleh Tio, terus Yusuf teh tobat gitu, tapi tobat teh kalau kumpul beristighfar, sholat tobat adik Tio itu minta maaf lupa, jadi Tio teh merasa tersakiti sampai bilang maksudnya. Nah, nanti ya Tio teh bakal menunjukkan karena Tio sakit hati ya. Jadi kalau kita berdolim ke orang lain dan membuli ke orang lain, selain harus meminta maaf kepada Allah, kita juga harus meminta maaf ke orang yang dizalimi gitu ya. Jadi ulah ayeuna kalau mau kumpul, itu misalnya si yang dizalimi jadi hak ya, jadi harus meminta maaf ke mereka yang dizalimi. Yang terakhir tentu akan dituntut oleh orang yang dizalimi di akhirat ya. Sekarang ada sesi presentasi. Boleh ke depan dan juga yang lainnya perhatiin ya. Boleh. Yang pertama yang mau presentasi itu Afif, kemudian Bapak sama Dede ya. Langsung aja. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak tercela. Nah, dari akhlak tercela ini, kenapa sih kita harus belajar? Pertama, dalam pembelajaran akhlak tercela ini kita bisa tahu apa saja sih hukum dari akhlak tercela ini, dan apa sih pengertian akhlak tercela dan bagaimana hukumnya. Kemudian, bagaimana ciri-cirinya juga. Setelah itu, bagaimana cara menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalam akhlak tersebut. Baik, yang pertama adalah licik. Licik kalau di sini dijelaskan di tertera dimaksudkan merupakan satu sifat buruk yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sifat licik artinya orang itu banyak akal yang buruk, lihai dalam menipu, licin, curang dan culas. kita sudah menyimak penjelasan dari alirannya. Sekarang kita ambil kesimpulan. Jadi Rofi gini, tadi kita telah belajar tentang perilaku tercela. Jadi perilaku tercela adalah perilaku yang tidak baik atau tidak
Ya, tidak sholat asar itu. Yang ketiga ada boring. Apa itu boring? Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang terakhir ada diskriminasi, yaitu berbeda pendapat atau memperlakukan orang lain dengan berbeda gitu ya. Nah sekarang ada soal, tetapi kalau misalnya sekarang tidak dulu, boleh nanti diselesaikannya, tapi harus hari ini ya. Ibu dibagiin. Ini dibagiin ya. Di sini aja. Di sini ada PG, kemudian ada esai. Nanti untuk esainya diisi aja di belakangnya udah masih kosong. Kemudian ada soal menjodohkan. Nah, ya. Memasangkan di sini ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Kalian tinggal tulis saja bisa. Yang pertama, apa saja bahaya dari perilaku zalim? Misalnya jawabannya C, senang mengumpulkan harta. Tinggal tulis saja di sini C, gitu ya. Jadi gak usah disilang, tulis saja di sini C. Gitu. Paham? Ini kalau lagi. Kasih nama dan juga kelasnya, jangan lupa. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Karena hari ini merupakan pertemuan terakhir ya, karena insya Allah tanggal 29 itu penutupan PAP ya. Dan kalian juga mau PAP itu ya, Ibu doakan mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran, diberikan kesehatan ya. Juga Ibu harap jangan ada yang keluar lagi dari kelas ini ya. Kalian itu keluarga, jadi harus saling membantu menutupi. Ya. Ibu mohon maaf kalau selama pembelajaran Ibu misalnya ada yang sakit hati ya, ada yang misalnya pukul atau ada teman Ibu yang menyakiti, Ibu mohon maaf. Mau dimaafin? Mau oke ya. Oke, sekian dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.